wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Winter House. Kali ini kita akan belajar materi kelas 4 tema 6 subtema 1 pembelajaran ke-6. Nah, silakan kalian buka bukumu, siapkan alat tulismu, kita akan belajar. Silakan buka buku tema halaman 53 pembelajaran 6 ya. Oke. Nah, di dalam buku tersebut apapun cita-cita dan mimpimu, usahakanlah dengan meningkatkan keterampilan dan sikapmu. Melalui banyak kegiatan, keterampilan akan bertambah dan sikap positifmu juga akan berkembang. Keterampilan dan sikap apa saja yang diperlukan untuk meraih cita-citamu? Oke, berarti ini berbicara tentang cita-cita. Di pertemuan sebelumnya kita telah belajar membaca puisi tentang cita-cita. Nah, berdasarkan bacaan ini, kita harus memiliki cita-cita. Apa cita-citamu? Kalian harus punya cita-cita supaya kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, untuk meraih cita-cita itu kita perlu yang namanya keterampilan dan sikap. Keterampilan itu apa? Kemampuan kita, skill. Misalnya kita bercita-cita ingin menjadi seorang penyanyi atau menjadi seorang penari, maka kita harus terampil atau harus mahir, harus bisa, harus mampu melakukan bernyanyi. Kalau mau jadi seorang penyanyi, kalau menjadi seorang penari, menari. Itu yang namanya keterampilan dan lain-lain. Nah, sikap apa? Sikap seorang itu jika ingin sukses dia harus memiliki sikap yang positif. Misalnya apa? Konsisten, tepat waktu, dia disiplin, kerja keras, tekun, dan lain-lain. Itu sikap orang yang ingin sukses. Oke, sekarang kita coba lanjut ke bacaan di berikutnya. Saatnya untuk melakukan sesuatu untuk meraih cita-citamu. Setelah kamu memiliki cita-cita dan mimpi, kamu pasti tahu apa yang harus kamu lakukan. Misal kamu ingin jadi juara kelas, maka apa yang harus dilakukan? Belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, jika kamu tidak melakukan apa-apa, mimpimu tidak akan pernah terwujud. Ingin jadi juara tapi tidak pernah belajar, apakah mungkin? Rasanya tidak mungkin. Nah, kamu telah banyak belajar tentang puisi dan menjelaskan maknanya, arti dari puisi. Nah, pilihlah salah satu puisi yang ada pada kegiatan pembelajaran sebelumnya. Kamu juga dapat mengambil puisi dari majalah atau koran. Nah, kita diminta untuk membaca puisi secara bergiliran. Karena kita belajar online, maka tidak perlu. Jadi, kita tidak perlu untuk mengisi tabel ini. Kita lanjut ke tahap berikutnya, halaman berikutnya. Kita diminta untuk membaca syair lagu, cuplikan ya. Dicuplik artinya kutipan, tidak diambil sebagian ya. Ini lagu Indonesia Pusaka, ciptaan Ismail Marzuki. Kita diminta untuk membuat isi dari syair lagu ini bercerita tentang apa, kemudian tempo lagu yang sesuai dengan lagu tersebut. Nah, supaya mengingat kembali, tempo itu ada di halaman 14. Silakan dibuka lagi jenis-jenis tempo. Di pembelajaran sebelumnya, di video pembelajaran sebelumnya juga sudah disediakan jenis-jenis tempo. Nah, jenis tempo itu apa? Tempo itu cepat atau lambatnya lagu, ya. Cepat atau lambatnya lagu dinyanyikan disebut dengan tempo lagu. Lagu itu ada yang lambat, ada yang sedang, ada yang cepat, ada yang sangat cepat gitu ya. Ada yang lambat sekali. Ada 8 tingkatan. Istilahnya largo, lento, adagio, andante, moderato, allegro, vivace, dan presto. Oke. Nah, lihat di sini ya, itu keterangannya. Largo artinya lambat sekali. Nah, sekarang silakan kalian simak lagu-lagu yang ada di bukumu ini, kemudian kalian diminta untuk menentukan tempo dan isi lagu tersebut. Selamat menyimak. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.
Oke, baik. Kalian sudah mendengar lagu-lagu tersebut. Nah, di lagu yang pertama, Indonesia Pusaka, kita coba Pak kasih contoh bagaimana membuat isi lagu berdasarkan syair yang ada di situ ya. Nah, jawabannya isi lagu itu kita isi di sini ya. Isi di sini. Isi lagu cuplikan dari lagu Indonesia Pusaka, ciptaan Marzuki adalah Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selama-lamanya. Tidak hanya waktu, masa perjuangan melawan penjajahan, namun hingga kemerdekaan dan hingga masa depan. Nah, tempo yang digunakan adalah tempo sedang. Kenapa? Karena lagunya tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat. Maka dia kategorinya temponya andante atau tempo sedang. Nah, selanjutnya silahkan kalian kalian isi dulu untuk yang lagu-lagu berikutnya. Nanti setelah selesai kalian boleh lihat kunci jawabannya di akhir video ini. Silahkan, selamat mengerjakan. Selanjutnya, setelah kita mengisi itu kita diminta untuk berkelompok. Jadi ini tidak perlu karena kita tidak sekolah, tidak tatap muka, kita online. Kita diminta untuk membuat sebuah syair lagu. Oke, kita lewati saja ya. Nah, tempo lagu yang sesuai menentukan keindahan lagu tersebut. Selain itu, keindahan lagu juga ditentukan oleh ketepatan kita menyanyikan lagu sesuai dengan nadanya. Keindahan lagu ditentukan juga oleh ketepatan menyanyikan lagu sesuai dengan tinggi rendahnya nada. Jadi di dalam membuat sebuah syair, kita harus tahu tempo yang harus kita gunakan, menggunakan tempo apa, ya. Kemudian tinggi nadanya, tinggi atau rendah nadanya pada syair atau lagu yang akan kita buat. Nah, tapi karena kita Pak tidak menugaskan, maka tidak perlu. Sekarang kamu diminta untuk mencari contoh lagu anak yang kamu sukai. Boleh kamu cari di Google, cari di internet, kemudian tuliskan syair lagu beserta notasinya. Notasinya do re mi fa sol la si do nya ya. Nah, kemudian tandailah notasi yang memiliki nada tinggi dengan lingkaran biru. Tandai notasi nada rendah dengan lingkaran hijau. Jadi kamu gunakan spidol ya. Nah, dari tinggi apa? Do re mi fa sol la si do tinggi ya, do rendah, ada lagi do tinggi. Kemudian buat di buku catatanmu. Oke, supaya kamu lebih paham apa yang diinginkan, ini Pak kasih contoh yang ada di bukumu, nyanyi tik tik bunyi hujan ciptaan Ibu Sud. Nah, kamu diminta untuk membuat notasinya seperti ini maksudnya ya. Nah, sol 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 fa mi re mi fa dan seterusnya. Kemudian kita diminta untuk menandai nada tinggi dan menandai nada rendah. Nah, silakan cari di sumber-sumber yang relevan, boleh buku, boleh internet, untuk lagu-lagu anak yang kamu sukai, kemudian kamu salin lagu, lirik, dan notasinya. Selamat mengerjakan. Kalau ada yang belum paham atau masih bingung, boleh bertanya ke gurumu. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini untuk mendukung kamu belajar selama masa pandemi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.